kembali ya di kebaktian Sis of Love Youth sore hari ini. Mari saat ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau datang dalam kebaktian online dengan hati yang lebih sungguh lagi. Kita mau terima sukacita yang daripada surga, amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian terima sukacita surga. Biar sukacita yang daripada surga memenuhi hati setiap kita, amin. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari sama-sama kita terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama memuji nama Tuhan. Biar setiap hati boleh dipenuhi dengan sukacita yang daripada surga, amin. Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Raja yang begitu besar. Kami menyembah Allah yang begitu besar ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, dengan sungguh-sungguh kami mau menaruh harapan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian yang berkata, sungguh setiap harapanku Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Kami mau percaya Tuhan, setiap rencana-Mu gak ada yang gagal di hidup kami Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib
dan rencana-Mu Tuhan. Mari semua yang percaya Tuhan kita gak pernah gagal. Mari sama-sama kita mau katakan, rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa, jikalau kami boleh terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Sebab harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang akan selalu menopang kami, selalu bersama dengan kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus berpegang teguh, memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala puji hormat syukur kami naikkan bagi-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh membuka hati kami untuk menerima firman-Mu dan sungguh boleh tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, gimana kabarnya nih semua anak-anak muda? Saat ini kita mau bahas sama-sama ya. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang anak muda zaman now. Ya udah gak asing lagi ya untuk anak-anak muda yang hidup dalam zaman sekarang ini ya, dengan istilah anak muda zaman now. Ya, beda banget dengan anak muda zaman old ya istilahnya ya. Kalau sekarang itu kalau saya lihat banyak banget ya istilah-istilah dalam bahasa anak muda. Banyak banget gitu kalau saya lihat. Ada istilah bro, sis ya. Apalagi ada kayak singkatan-singkatan lah, atau mungkin ada juga kata yang dibalikin bacanya ya, ataupun ada ya pokoknya bahasa baru kayak baper gitu ya, kayak alay, lebay, aduh pokoknya banyak banget lah ya istilah-istilahnya yang kalau misalnya dibuka gitu, dicari di Google itu banyak loh istilah-istilah anak muda zaman sekarang ya. Ada kepo lah ya, apa itu gimana bacanya tuh, unyu, terus kalau singkatan GWS, HBD lah ya, happy birthday jadi HBD, itu dan banyak istilah lainnya. Itu istilah bahasa anak muda zaman sekarang ya. Terus yang dibalik belum bahas kata-katanya you jadi kui lah, itu istilahnya ya. Begitu banyak istilah-istilah anak muda zaman now seperti itu. Nah,
Perbedaan kehidupan antara anak zaman now sama anak zaman old ya istilahnya, itu kalau saya lihat tuh berbeda banget ya. Berbeda banget. Kehidupan anak muda zaman now itu didukung dengan kecanggihan teknologi yang benar-benar canggih kalau saya bilang ya. Benar-benar canggih lah untuk misalnya game ya, kita bisa nemuin berbagai macam game di aplikasi. Kalau dulu mungkin orang kalau mau main game mungkin harus pakai komputer ya, kalau zaman dulu. Kalau sekarang begitu mudahnya kita tinggal buka Play Store gitu untuk Android ya, kemudian kita cari apa yang game yang kita mau, langsung ada. Kita bisa milih, kita bisa main langsung di handphone itu. Dan saya yakin setiap anak muda pasti punya handphone, benar? Semua pasti punya, nggak ada yang nggak punya. Karena mungkin bagi kehidupan anak muda zaman sekarang, handphone itu sungguh-sungguh diperluin, sangat-sangat dibutuhkan, ya. Kayaknya tuh, nggak bisa hidup deh tanpa handphone, gitu ya. Karena mungkin baru bangun tidur, pertama yang diambil handphone, yang dilihat mungkin WhatsApp, ada chat dari siapa nih? Apalagi kalau yang lagi PDKT ya, wah langsung buka WhatsApp, ada WhatsApp dari ini, dari itu. Ya itulah kecanggihan zaman sekarang ya. Dan kalau kita lihat banyak orang yang bilang bahwa anak muda zaman sekarang itu, anak muda zaman now ya istilahnya, anak muda zaman now itu adalah anak muda yang instan, bener gak sih? Instan tuh artinya apa? Kayaknya pengen serba gampang gitu, pengen serba simple. Jadi memang sih kecanggihan teknologi itu membuat kita jadi mudah ya. Kalau misalnya kita lagi lapar nih, mau makan, ya tinggal kita buka. Kalau nggak GrabFood, GoFood, kita pesan, pencet, langsung kita tunggu, kemudian datanglah makanan itu. Begitu mudah teknologi zaman sekarang ya, membuat anak-anak muda zaman sekarang tuh jadi istilahnya apa ya, dimanjain lah ya gitu ya. Istilahnya kayak yang dimanjain gitu, apa-apa gampang, mau ini gampang, tinggal handphone, semuanya ada di handphone, pokoknya seperti itu. Ya, dan kecanggihan teknologi juga membuat anak-anak muda itu mudah mendapatkan segala sesuatu, baik itu hal yang positif ataupun hal yang negatif. Ya, banyak lah ya hal-hal negatif yang bisa kita temuin dari aplikasi mungkin ya, ataupun kalau kita searching di mana mungkin ada banyak lah ya, seperti itu. Belum lagi kalau di dunia medsos lah ya, saya yakin semua pasti anak-anak muda pasti nggak asing lagi ya dengan istilah Instagram, terus Facebook atau apa-apa lagi lah ya, apalagi untuk chat seperti WA ya, terus FB Messenger juga itu, tapi kayak katanya sih kalau FB itu jarang dipakai sama anak muda, katanya anak muda mah IG ya katanya seperti itu. Terus ada Line juga. Ada pokoknya banyak lah ya untuk kita bisa bersosialisasi gitu dengan teman-teman kita. Beda kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kalau mau ngobrol gitu ya sama teman jauhan itu ya SMS, sedangkan SMS itu kan berbayar ya. Jadi susah. Terus kalau misalnya lagi pacaran gitu, pengen ngobrol, pengen telepon gitu ya. Itu kalau zaman dulu tuh ada istilah telepon 3 detik ya. Jadi kalau cuman 3 detik, hai lagi apa, langsung tutup. Udah gitu, terus balas dibalik. Lagi ini tutup lagi. Kemudian telepon lagi. Jadi cuma 3 detik supaya nggak bayar gitu istilahnya ya. Nah, tapi kalau sekarang aduh benar-benar udah gampang banget ya. Begitu banyak alat untuk kita bisa ngobrol dengan teman-teman kita gitu dari jarak jauh. Ya, banyak udah gitu banyak emo-emo yang lucu-lucu lah ya untuk sebagai ungkapan chat kita, ngobrol kita gitu. Begitu banyak pokoknya hal yang canggih saat ini. Nah, secara umum anak muda zaman now ya, anak muda zaman now yang disukai orang itu seperti apa sih? Itu secara umum lah, secara istilahnya secara duniawi ya. Seperti apa sih anak muda zaman now? Karena banyak orang yang kayaknya pesimis gitu ya, aduh anak muda zaman now mah susah diatur, punya banyak kehendaknya banyak banget gitu. Terus perubahan perilakunya yang begitu drastis gitu ya,
banyak hal-hal yang kayaknya seperti itu. Tapi kita sebagai anak muda zaman now, secara umum itu seperti apa sih anak muda zaman now yang disukai orang? Ya, anak muda zaman now yang disukai orang, itu yang pertama, itu yang nice, baik artinya. Ya, yang baik. Baik secara umum artinya apa? Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian peduli terhadap sesama. Terus berdampak positif bagi orang lain atau bagi teman kita. Itu yang disebut dengan anak muda zaman now yang baik. Kemudian anak muda zaman now yang obedient, taat. Ya, orang suka sama anak muda yang taat. Taat ke siapa? Ya taat ke Tuhan lah yang pertama kali, Tuhan Allah. Yang kedua taat pada orang tua. Kemudian yang ketiga, anak muda zaman now yang disukai orang yaitu yang winner, pemenang. Ya, pemenang dalam hal apa? Ya mungkin berprestasi lah ya, dalam segala hal kehidupan anak muda berprestasi. Ya, itu secara umum. Sekarang kita mau bahas secara kerohanian. Anak muda zaman now yang disukai Tuhan itu seperti apa sih? Sama seperti tadi, ada nice, ada obedient, juga ada winner. Tapi kita bahas dalam secara rohani ya. Yang pertama itu nice, anak muda zaman now yang disukai Tuhan yang pertama adalah nice atau baik. Baik di sini dalam artinya memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Memiliki hati yang benar di hadapan Allah ya. Gimana sih caranya kita melihat orang itu baik atau enggak sih? Kita bisa lihat sebenarnya dari kelakuannya ya. Dari kelakuannya yang pertama, kemudian yang kedua dari perlakuannya terhadap orang lain. Kita bisa lihat sebenarnya apakah dia perhatian atau cuek atau gimana. Terus perlakuannya seperti apa ke orang lain, cara ngomongnya atau gimana, dan kelakuannya seperti apa. Itu bisa kita lihat dari situ gimana kita bisa lihat orang itu baik atau enggak. Itu yang pertama ya. Nah tapi kadang-kadang saat kita berbuat baik, kadang-kadang kita malah menjadi bumerang untuk diri sendiri. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita perlu hikmat dari Tuhan dalam melakukan perbuatan baik sebagai anak muda yang baik di zaman now ini. Ya, gimana sih supaya kita bisa menjadi anak muda zaman now yang baik? Yaitu dengan tinggal di dalam terangnya. Sebab dalam Matius 5 ayat 14 di situ dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi kita harus menjadi terang bagi dunia. Ya, dan biarlah saat kita menjadi seorang anak muda Kristen yang baik, kita mempunyai satu alasan kenapa kita melakukan hal itu. Satu alasan. Biarlah satu alasan ini menjadi alasan yang utama bagi kita sebagai anak muda Kristen yang baik, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, anak muda zaman now yang disukai Tuhan, yaitu yang obedient atau taat. Taat artinya maksudnya gimana sih? Yang pertama, mengasihi Allah. Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah tentunya ya. Dan yang ketiga, diam di dalam Dia. Ya, kalau misalnya mungkin ya beberapa anak muda kalau ngedengar kata taat itu mungkin langsung berpikir, aduh taat mah berarti gak boleh ini, gak boleh itu, banyak aturan yang harus diikutin. Susah pokoknya jadi beban lah gitu. Mungkin ada beberapa anak muda yang seperti itu pemikirannya ya. Tapi saat kita menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup kita sebagai anak muda, maka saat orang lain berpikir bahwa taat itu sebuah beban, beda bagi kita. Saat kita menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup anak muda, maka itu bukan suatu beban. Karena Tuhan memampukan kita. Amin. Karena Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa taat. Dan saat kita taat,
kita akan menerima berkat dari Tuhan yang udah Tuhan sediain buat kita. Ya, dan saat kita menjadi anak muda yang taat, anak muda zaman now yang taat, biarlah ada satu alasan seperti yang tadi ya, saat kita menjadi anak muda now ya, zaman now yang baik, satu alasan kita itu mengasihi Tuhan. Nah, saat kita menjadi anak muda zaman now yang taat, biarlah satu alasan ini menjadi alasan yang utama bagi kita dalam melakukan ketaatan, yaitu mengasihi Allah. Ya, biarlah mengasihi Allah menjadi dasar kita dalam menjadi anak muda zaman now yang taat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, itu anak muda zaman now yang disukai oleh Tuhan, yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu anak muda zaman now yang winner, ya, pemenang. Sebagai anak muda zaman now yang menjadi anak muda yang pemenang. Gimana sih seseorang bisa menjadi pemenang? Kita contoh aja ya nih, seorang atlet lari. Dia bisa menang karena dia udah berlatih sekian banyak latihan. Saya yakin itu ya. Dia mungkin udah menjaga staminanya, ya. Dia udah, pokoknya dia udah berlatih dengan sekuat tenaga dia, yang akhirnya menghasilkan kemenangan bagi dia. Ya, begitu juga dengan kita sebagai anak muda zaman now yang menjadi pemenang. Gimana sih kita bisa menjadi anak muda zaman now yang pemenang? Yang pertama, kita harus bersandar pada Tuhan. Ya, kita harus bersandar pada Tuhan seperti halnya Daud saat dia melawan Goliat. Dia bersandar pada Tuhan. Mungkin kita berpikir ya, Daud itu kan kecil badannya, Goliat itu besar banget. Kalau misalnya kita pikirin, kita lihat gitu, kayaknya mustahil banget ya. Dari secara fisik aja udah beda jauh. Bukan hanya secara fisik aja, dari secara pengalaman berperang aja udah beda jauh ya. Goliat itu udah ahli dalam berperang. Dan Daud bukan ahli dalam berperang, dia cuma bisa menjaga domba-dombanya, dia hanya menghadapi binatang-binatang liar yang mengganggu, berbeda dengan Goliat. Tapi dengan Daud bersandar kepada Tuhan, maka dia bisa melawan Goliat. Seperti dalam 1 Samuel 17 ayat 45, di situ dikatakan bahwa, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa ya. Jadi Daud itu bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia bersandar kepada Tuhan sehingga kemenangan itu Tuhan berikan bagi dia. Amin. Nah, sebagai anak muda zaman now yang zamannya begitu kalau dilihat luar biasa lah ya. Luar biasa, menakutkan juga lah ya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kita sungguh perlu bersandar kepada Tuhan. Ya, dan kita harus meyakini bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya. Kita mungkin boleh berhasil dalam kuliah kita, sekolah kita, atau pekerjaan kita. Itu bukan karena kuat gagah kita. Itu bukan karena kita hebat. Karena banyak orang bilang kalau anak muda tuh suka ngerasa diri hebat gitu ya. Nah, kita sebagai anak muda Kristen zaman now, biarlah kita mengakui bahwa bukan karena diri kita hebat, tetapi semua karena Tuhan, amin. Karena kita bisa karena Tuhan yang bersama kita, yang menolong kita, yang memampukan kita dalam melakukan segala sesuatu dalam masa muda kita. Kemudian yang kedua, jikalau kita mau menjadi sebagai pemenang, kita harus bertindak dengan iman. Kalau kita lihat kisah dalam Daud kembali lagi ya, kisah dalam Daud melawan Goliat. Di sini Daud ini bertindak dengan iman loh. Dia
melawan Goliat bukan dengan pedang, tetapi hanya dengan sebuah ketepel ya, dengan sebuah batu kecil. Di situ kalau kita lihat juga, aduh gimana bisa ngelawan orang segede gitu dengan hanya ketepel ya. Tapi karena Daud bertindak dengan iman, dia bisa mengalahkan Goliat. Kita mau baca dalam 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Di situ dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Luar biasa ya. Saat kita bersandar pada Tuhan, saat kita bertindak dengan iman, Tuhan bekerja bagi kita. Amin. Oleh karena itu biarlah kita mau menjadi anak muda zaman now sebagai pemenang dengan berpedoman pada satu ayat, yaitu dalam Ulangan 20 ayat 4. Di sini dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi kita jangan takut sebagai anak muda. Di dalam Tuhan kita pasti menang karena Allah bersama dengan kita. Allah yang selalu menyertai kita dalam kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan masa muda kita. Amin. Nah, sekarang apakah sebagai anak muda Kristen zaman now kita nggak boleh ikutin zaman? Enggak. No guys, itu salah ya. Kita harus ikutin zaman, kemajuan zaman. Jangan jadi, aduh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Malah jadi kuper istilahnya ya. Jadi kuper, kita jadi terlihat aneh di mata teman-teman kita. Gimana kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain kalau misalnya kita kurang pergaulan, terus kita hanya diam di rumah aja, nggak tahu keadaan dunia. Nah, oleh karena itu, sebagai anak muda Kristen zaman now, kita harus jadi populer. Siapa sih yang gak suka jadi populer? Wah, yang namanya anak muda pasti pengen populer, benar? Ya, populer di mata teman-teman, populer di sekolah, populer di tempat kuliah, atau mungkin populer di tempat kerja bagi yang udah bekerja ya. Ya, semua pasti anak muda pengen jadi populer, benar. Tapi populer seperti apa sih yang disukain Tuhan? Ya, populer yaitu populer yang dalam karakter dan tindakan yang baik. Jadi kita bisa populer di mata teman-teman tuh karena karakter kita yang baik, karena perbuatan kita yang baik. Jangan populer karena kejelekan yang kita perbuat. Jangan populer karena perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, biarlah kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain yang di sekitar kita, itu dengan karakter dan tindakan kita yang baik. Sehingga kita menjadi populer. Ya, seneng kan ya kalau kita populer di mata teman-teman, apalagi di mata Tuhan. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, itu yang pertama ya. Kita mau menjadi anak muda Kristen yang populer. Jadi gak ketinggalan zaman lah ya, tetap populer. Kemudian yang kedua, kita mau jadi anak muda zaman now yang eksis. Wah, istilah zaman sekarang ya, eksis gitu. Maksudnya apa sih eksis? Ya kita boleh menjadi anak muda yang eksis, tetapi kita mau menjadi anak muda eksis yang menjadi garam dan terang dunia. Ya, untuk kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa
firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah sebagai anak muda dalam kita berjalan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi teman-teman, itu biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita. Ya. Biarlah keeksisan kita sebagai anak muda itu tetap selalu berpegang pada firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, tadi populer ya, terus yang kedua eksis. Yang ketiga itu biarlah kita menjadi anak muda zaman now yang smart. Smart maksudnya apa sih smart? Ya, menjadi anak muda Kristen zaman now itu harus smart. Ya, karena begitu banyak, bukan hanya hal positif ya, memang sih ada hal positif yang bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi zaman sekarang. Tapi banyak juga hal-hal negatif yang ada dalam kemajuan teknologi zaman sekarang atau istilahnya dalam zaman now, ya. Nah, sebagai anak Kristen, anak muda Kristen yang hidup dalam zaman now, kita perlu menjadi anak muda Kristen yang smart. Kita perlu menjadi anak muda Kristen yang bijak, ya, bijak dalam memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa bijak memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Kita harus bisa smart dalam bergaul, dalam memilih teman. Ya. Dalam Mazmur 119 ayat 9 di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi biarlah kita boleh menjadi anak muda yang smart, yang menjaga kehidupan kita dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, itu. Dalam satu sebenarnya ini satu ayat ya yang saya suka banget waktu saya muda ya. Ini satu ayat ini keren banget ya. Itu yang dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biarlah ayat ini juga boleh menjadi berkat ya bagi kita sebagai anak-anak muda ya. Supaya kita boleh menjadi teladan. Kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya. Biarlah kita mau menjadi anak muda Kristen zaman now yang baik, nice, kemudian obedient, taat, winner, menjadi anak muda zaman now yang pemenang, yang menjadi teladan bagi banyak orang dan bijak dalam menjalani hidup supaya kita nggak kepengaruh sama yang namanya lifestyle kekinian, ya. Istilah kekinian itu populer ya. Kadang kalau ada minuman yang baru gitu ya, oh minuman kekinian gitu. Jadi begitu banyak istilah baru yang ada yang aneh ya kata-katanya, ada yang gimana gitu. Tapi ya begitulah zaman sekarang itu ya. Mungkin anak muda zaman now itu kreatif ya. Jadi mereka bisa bikin kata-kata yang baru, yang memiliki arti yang baru di Indonesia ini ya. Begitu banyak arti-arti kata-kata yang baru lah ya dalam kehidupan anak muda zaman now ini. Ya, biarlah renungan yang singkat ini, ya sharing yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita sebagai anak-anak muda. Dan biarlah satu ayat yang tadi itu boleh menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak muda ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang tadi. Dan biarlah kita boleh menjadi anak muda zaman now yang nice, obedient, dan winner, dan kita boleh disukai oleh setiap orang, terlebih oleh Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini ya. Biarlah
firman Tuhan, sharing firman saat ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak muda Kristen zaman now yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak muda Kristen zaman now yang baik, yang taat kepadamu Tuhan, dan menjadi anak muda zaman now yang menjadi anak muda yang pemenang di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami sebagai anak-anak muda boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadikan ketaatan itu sebagai gaya hidup kami Tuhan sebagai anak-anak muda-Mu. Dan biarlah Bapa kami boleh terus berpegang teguh pada firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan dalam setiap langkah hidup kami sebagai anak muda, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan dimanapun Engkau tempatkan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau terus bertindak dalam iman kami kepadamu, dalam pengharapan kami kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, Tuhan Yesus yang selalu menopang kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan waktu-waktu kami, hari-hari kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan dengan iman kami yakin bahwa masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kita mau angkat kedua tangan kita. Biarlah kita mau terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Memberkati. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.